Selamat sore teman-teman yang hebat. Bulan Ramadan tidak jadi halangan untuk kita tetap produktif. Oke. Sebelum kita mulai, boleh dong kami untuk berpantun agar lebih menarik kegiatan kita untuk sharing hari ini. Tolong dicatatnya ya. Pergi ke kebun memetik duku, pulangnya membawa semangka. Kalau ingin penghasilan baru, TikTok affiliate jawaban kita semua. Oke. Kalau biasanya kita hanya scroll TikTok ya untuk hiburan. Hari ini kita akan belajar bagaimana TikTok bisa menjadi peluang penghasilan melalui program affiliate TikTok. Temanya hari ini kita perihal mau sharing affiliate TikTok. Salam kenal teman-teman, saya Istia Budi akan mencoba memberikan sedikit ulasan gimana sih cara kerja affiliate operation ya. Hari ini kita akan ya butuh waktu sekitar setengah jam sampai 1 jam. Tidak lama, tapi ini luar biasa ilmunya untuk affiliate operation. Apa itu affiliate? Nah, ini yang saya tanya. Apa sih affiliate itu dan sebagainya? Nah, harapan kami dengan affiliate ini kita bisa tahu. Ya materi simpel, singkat, harapan kami yuk optimalkan. Kali ini kita biar bisa paham apa yang akan kita lakukan. Affiliate itu tenaga pemasaran online yang dibayar hanya kalau ada yang laku. Wah, ini terus gimana caranya? Nah, di sini TikTok sebagai mediasi, sebagai tempat untuk membantu para affiliate ya yang kerjasama sama pemilik toko dan sebagainya. Nah, ini peluang saat ini teman-teman. Jadi kita nggak perlu punya produknya, nggak perlu kita ini, tapi kita bisa berkolaborasi sama yang punya produk. Nah, dan menghasilkan. Ya, kita lanjut. Ya. Nah, ini contoh gambarannya, teman-teman. Nah, ini ada seller, ya, yang selama ini seller langsung jualan sendiri, ya. Tapi di sini ada mediasinya sama kreator, ya. Di sini muncullah tengah-tengah affiliate marketing. Di sini ah, TikTok membantu, ya, seller, ya, laku keras, laku cepat banyak. Di sini kreatornya untuk membantu. Nah, di sini affiliate marketing. Jadi ada komisi penjualan. Dan ini sangat membantu untuk seller. Produk-produk yang ada dijual itu otomatis lebih cepat dan akan jadi omset yang menarik bagi seller. Bagi kreator ada penghasilan tambahan. Ya, oke kami lanjut. Tertarik teman-teman? Bagi kami ini luar biasa. Ya, sesuatu yang menarik. Nah, ini teman-teman bisa lihat ada dua tipe affiliate ya, yang kita bisa lihat. Nah, link share kreator, kemudian affiliate kreator. Di sini kita bisa lihat teman-teman di aplikasi TikTok udah ada semua. Langkah-langkahnya lengkap. Nah, tinggal kita ikuti step by stepnya dan produk mana yang kita mau bantu untuk kita jual. Ada caranya ya. Jadi produk apa yang teman-teman cocok untuk kita bantu affiliate. Paham? Oke, kita lanjut kalau udah paham. Ini manfaat untuk UKM atau manfaat bagi penjual atau seller. Nah, jangkauan pasar lebih luas. Kenapa? Tadi affiliate punya follower yang banyak dan sebagainya, bahkan punya sesuatu konten yang menarik. Nah, jadi produk makin dikenal, menaikkan peringkat toko sebagai toko teratas. Disinilah peluang kolaborasi antara UMKM dengan konten kreator tadi dengan affiliates. Ya. Terus gimana? Ya, ini salah satu marketing ya, akan membantu teman-teman UMKM untuk produknya bisa dikenal. Produknya juga bisa masuk toko teratas. Dan ini penting, waktu kita buka marketplace, atau di TikTok, di Tokped, nah kita bisa lihat, nomor satu ini produk kami ini. Dengan produk yang sama, tapi toko kita nomor satu. Wah, itu salah satu keunggulannya. Yuk, kita mulai. Ya, sebelum kita mulai, kita pastikan. Ya, tentukan jenis kolaborasi, teman-teman. Apa yang kita mulai. Oke? Paham? Yuk, kita.
Jangan lupa siapkan kertas atau buku sama pensil untuk mencatat. Kita start. Ya, di sini. Ya, ada kita paham affiliate landscape-nya mau kemana dan sebagainya kita harus paham di sini ya. Target kolaborasinya ya hanya kreator tertentu yang mempersembahkan produk kita. Jadi kita ingin tahu siapa sih target kolaborator kita. Nah, di sini satu pilih produk dengan tarif komisi khusus. Ya, bagi affiliate ini kita cari komisi yang menarik dan produknya itu produk yang lumayan naik ya menantang dan daya jualnya tinggi. Kedua, tetapkan aturan misalnya khusus kreator yang diundang. Nah, kita bisa pastikan mana yang kita undang ya. Kemudian kita juga open kolaborasi. Nah, ayo siapa yang mau jadi kolaborasi sebagainya kita lakukan ya. Jadi kita undang, ini ada suara pesawat. Nah, tarik ya ini ya kalau dengan online otomatis suara pesawat pun nggak bisa masuk. Ya, tarik ini teman-teman ya. Ya. Open kolaborasinya, semua kurator yang tertarik dapat masukkan produk kita. Wah, peluang ini. Yang saat kita sendirian untuk jual, tapi dengan collaboration kerjasama dengan kreator, kita bisa dibantukan untuk masuk produk kita. Ya, satu, tetapkan tarif komisi untuk semua produk. Nah, kita harus tahu, UMKM harus tahu produk ini berapa komisinya. Mau 5% atau 1.000 atau 2.000 harus dipastikan sama UMKM. Jadi bisa jadi produk ini kita bisa hitung HPP-nya berapa, ini berapa, biaya marketing itu bisa dilakukan di sini teman-teman. Ya. Kedua, tetapkan aturan yang harus dipenuhi oleh semua kreator, namun lebih mudah dipenuhi dibandingkan kreator target collaboration. Ya, jadi itu yang perlu dipastikan. Ya, jadi UMKM bisa open kolaborasi yang mana yang diharapkan. Nah, itu butuh aturan ditetapkan dengan baik ya, agar produk itu bisa dikenal oleh pasar. Yuk kita lanjut. Nah, di sini perjalanan penjual affiliate. Ya, tidak mudah, tapi toolnya udah disiapin semua sama TikTok. Ya. Oke, nah, startnya kita open plan, target plan-nya gimana, terus gimana? Nah, ini orientasi produk affiliate teman-temannya. Jadi kita ada penjual sama pembeli. Nah, ya. Jadi kita ingin tahu open plan-nya gimana? Produk afiliasi penjual akan dilihat oleh semua kreator. Ya, jadi yang afiliasi kita akan dilihat oleh kreator. Wah, cocok ini menjualkan. Nah, itu andekan ya kita sebagai pemilik produk sama yang mana yang cocok kreatornya itu bisa kita pilih. Ya, kalau udah cocok sepakat, nah kita bisa lanjut. Kemudian target plan. Penjual dapat mengundang affiliate kreator tertentu untuk mempromosikan produk mereka. Jadi kita bisa pilih sebagai pemilik produk. Nah, ya, sama juga afiliator juga bisa memilih produk mana yang kita akan bantu untuk kita jualkan. Tagline-nya, produk afiliasi penjual akan terlihat oleh semua kreator yang bergabung dalam kampanye. Coba, mudah nggak? Mudah banget kan? Nah, di sini peluangnya teman-teman dibantu sama TikTok mempermudah antara seller sama kreator untuk membantu produk lebih unggul, lebih cepat terjual. Oke, kedua strategi produk. Ya, tidak semua barang harus diafiliasikan, teman-teman. Di sini ya. Jadi tidak semua barang harus diafiliatkan. Jadi pilih produk yang memang stoknya aman dan harganya kompetitif buat bersaing di luar sana. Ini yang perlu kata kuncinya ini. Pilih stoknya yang aman dan harganya kompetitif. Dan jangan salah, produknya juga harus menarik. Ya, kalau tidak menarik akan ditinggalkan. Oke, clear ini di sini. Poin ini strategi produk. Kalau clear kita lanjut nih. Ya, sampel produk. Nah, ini yang perlu biasanya dilakukan oleh seller ya kerjasama sama afiliator tadi kreator. Nah, dengan cara sampel gratis. Loh, gimana itu caranya sampel gratis? Jadi penjual dapat menawarkan pada program open dan target collaboration. Wah, menarik ini gimana nih? Contoh, ya, sampel dapat dikembalikan. Jadi gitu ya. Jadi sampel gratis dikasih menawarkan program open dan target collaboration. Yang berikutnya ada sampel dapat dikembalikan. Wah, gimana lagi nih? Nah, di sini nih.
yang jadi daya tarik juga ya. Kreator beli dulu, nanti kalau mereka berhasil jual dalam 60 hari, nah, uangnya dikembalikan. Jika tidak ada penjualan, maka tidak ada pengalihan dana. Jadi, soalnya kita beli dulu, teman-teman. Tapi kalau produk itu laku, akan dikembalikan oleh seller atau penjual produk. Nah, tertarik nggak? Jadi bagi kita sebagai kreator, itu akan jadi tantangan. Wah, barangnya bagus ya, kita bisa mengeksplor barang tersebut dan bagus kita gunakan sebagainya gitu kan. Ah, ini maaf ini ada suara mobil. Sound yang menarik. Oke, nah di sini awareness-nya gimana? Jadi ada optimasi penjualan. Apalagi ini Pak? Nah, apalagi ini? Nah, ini daya tarik bagi kreator agar produk mudah ditemukan. Gimana caranya? Oh, penting ini, teman-teman. Sebagai apa afiliator, calon afiliator, penting. Termasuk bagi seller, penting. Ya, kenapa? Pasang foto produk dengan kualitas yang baik, jelas, dan bersih. Daya tarik di sini. Kalau foto produk kita nggak bagus, siapa yang mau beli? Produknya biasa saja dan nggak kelihatan. Nah, di sini harus kita pasang yang terbaik, optimasi fotonya. Ya, kualitas yang terbaik dan bersih. Biar waktu pembeli melihat, oh ini bagus, keren ini. Ya. Kemudian berikan harga yang kompetitif, komisi baik, aktifkan fitur peningkatan iklan, GMV Max. Wah, ini perlu dipasang ini, GMV Max-nya. Biar orang akan, wah promosi dapat, dapat, dapat. Nah, itu salah satu tool optimasi penjualan. Kalau kita nggak pasang ya bisa, tapi tidak luar biasa, biasa-biasa aja. Kan sayang. Udah punya produk bagus, foto produk bagus, kualitasnya bagus, harga kompetitif, tapi nggak dipasang untuk fitur peningkatan iklan. Ya, nggak akan kelihatan sama calon pelanggan, calon pembeli. Ya, jadi itu teman-teman, jangan lupa optimasi penjualan itu penting, ya, agar produk mudah ditemukan. Oke, paham? Oke, kita lanjut berikutnya. Nah, ini perlu dilakukan. Engagementnya gimana? Kita akan matchmaking atau bahasa ininya mak comblang, ya bahasa simpelnya. Kenapa? Kalau kita nggak kenal maka tak sayang. Nah, dengan cara matchmaking atau mak comblang kita bisa lakukan beberapa hal, ya, mass matching atau eksklusif mass matching. Jadi ada dua hal yang kita bisa lakukan atau bisa lebih dengan kita berbagai tool yang kita lakukan. Nah, kita coba kupas ini mass match matchmaking. Jadi melibatkan banyak produk dan kreator. Oh, dikumpulin semua dan sebagainya. Namanya mass ya, banyak atau mass market ya banyak. Kreator bebas memilih produk yang sesuai dengan referensinya. Di sini mass making. Fokus pada exposure dan skala mengandalkan rekomendasi berbasis platform. Wah, kan ini fokus karena mass making ya. Banyak boleh semua ikut boleh sebagainya. Ya, cuma ada plus minusnya di sini. Ya, ini akan berebutan kreator sama kreator lain. Siapa yang bagus akan seperti persaingan. Tapi volume tinggi, oke keren ini. Kalau target kita tinggi, ini keren. Tapi ada lagi ini teman-teman, untuk menjaga kualitas yang akan berhubungan sama kuantitas, eksklusif matchmaking. Apalagi ini Pak, apalagi ini ya ini ya namanya di sini eksklusif. Nah, kita pilih eksklusif dan selektif baik untuk produk dan kreatornya. Kita pilih produk mana yang akan kita pilih, kreator mana yang akan kita pilih. Namanya eksklusif. Jadi kita bentuk sesuatu yang eksklusif, kita pilih mana yang akan produk kita mau unggulkan, sama kreator mana yang kita pilih. Jadi di sini lebih detailnya kecocokan produk dengan konten kreator tadi. Ini cocoknya sama ini loh, konten ini loh, orang ini loh, kreator ini loh. Kenapa? Sesuai dengan produknya. Ada soul-nya, kalau ada soul-nya, ada jiwa di situ. Ya saya ke situ. Ya, jadi kita pastikan. Kemudian negosiasi lebih personal dengan pelan khusus. Bisa jadi negosiasinya personal. Kalau aku laku sekian berapa, ini berapa, ini berapa. Ini exclusive matchmaking. Ya, pasarnya terbatas, tapi bisa beli sesuatu hal yang menarik karena produknya produk yang kualitas. Ya, di sini melakukan dengan exclusive matchmaking. Oke, paham?
matchmaking atau mak comblang? Kalau paham, kita lanjut, kita kupas berikutnya. Ini, ya, di matchmaking itu ada kriteria, teman-teman. Yang gimana itu? Ah, hanya dari top kreator menuju kreator yang cocok. Apa yang perlu dilakukan? Nah, di sini. Nggak harus cari yang follower jutaan. Wah, padahal selama ini kan kita butuh yang follower yang banyak jutaan. Nah, di sini. Ya, jadi ada tips yang jangan cuma ngejar kreator artis besar saja. Ya, kadang kreator kecil tapi pengucap pas dengan target pasar kita malah lebih maju jualannya. Jadi ada tip and triknya teman-teman. Ya, tidak selalu kreator follower banyak atau jutaan itu bisa jadi pembeli kita. Bahkan cuma nonton, nggak beli. Nah, tapi kita bisa ketemu kreator kecil, tapi pengikutnya itu memang target pasar kita. Itu akan jadi lebih manjur jualannya. Jadi kita harus tahu tip and triknya. Pasarnya siapa? Kalau followernya jutaan ini untuk pasar yang memang beli atau hanya nonton, nah pilih yang mana? Saran kami pilih yang pembeli. Yang memang kalau lihat kontennya itu akan beli produk yang kita pasarkan. Kalau hanya melihat dan sebagainya, nanti boncos. Benar nggak? Oke, kita lanjut. Nah, di sini ya kita pastikan matchmaking, kita cek KTP kreator. Ya, jangan sampai nanti salah satu ini yang jadi masalah dan sebagainya, datanya nggak valid sebagainya akan jadi masalah. Bahkan ini kreator yang negatif sebagainya. Nah, kita harus tahu. Kita harus cek, teman-teman. Ya, teman-teman seller harus pastikan, cek dan sebagainya. Jadi ada dua sisi. Bagi kreator juga pastikan, ini produknya bagus nggak nih? Nanti produknya pas ada beli ternyata nggak ada barang dan sebagainya. Saling namanya matchmaking ya, Mak Jomblang memastikan bahwa saya ada kedekatan satu frekuensi sama seller sama kreatornya. Kalau sama ya udah ketemu di situ ya affiliate marketingnya. Jadi yang perlu dicek di matchmaking itu umurnya, gendernya, gaya kontennya, kesesuaian produk, sama demografi pengikutnya, kecocokan harga. Di sini penting. Contoh kreator ini demografinya siapa pengikutnya, usia berapa dan sebagainya, cewek atau cowok. Produk kita apa? Contoh produk kita eh, untuk glowing atau sebagainya. Ya, targetnya kontennya siapa? Oh cewek nih. Nah, kita pastikan. Terus kita elektronik. Wah ini contohnya cowok ini. Apa dan sebagainya. Kita harus tahu teman-teman ya. Oke paham? Kalau paham kita lanjut. Di sini konten supply ya. Jadi kita memastikan jangan sampai konten kreatornya nggak rajin konten. Setelah laku selesai enggak. Di sini butuh tadi keterikatan. Setelah dia ngonten selesai, nggak ada engagementnya, nggak ada untuk follow up dan sebagainya, akan ditinggalkan sama pembeli. Butuh kolaborasi. Ya. Jadi konten supply ini bikin kreator rajin konten. Penjual tidak sepenuhnya bisa mengalahkan kinerja organik. Ingat ya. Jadi penjual tidak sepenuhnya bisa mengalahkan kinerja organik. Jadi penjual juga harus berinisiatif untuk membuat promosi, aktivitas atau kolaborasi yang dapat menarik kreator agar aktif produksi konten untuk produk mereka. Jangan sampai kita paket kita cuma sekali konten selesai, enggak. Harus kita buat gimana caranya konten kreator tadi mau terus untuk membuat konten produk-produk ini. Dengan cara komisi kita buat yang lebih menarik lagi dan sebagainya. Dari konten ini laku sekian sekian. Nah, mereka akan membuat konten terus. Ya, situ ya. Kemudian kaitan kampanye massal. Ya, investasi yang dilakukan menjual untuk kampanye massal, tab campaign-nya gimana? Ya, kompetisi peringkat brand kreator. Nah, kreator yang bagus yang kita coba lihat dan kita tampilkan. Kreator yang menarik, jualnya sekian, ini sekian. Nah, kita bisa jadi itu. Jadi kolaborasi juga live streaming harian, nah, itu perlu. Jadi seorang penjual juga perlu memastikan jangan hanya pasrah sama kreator, tapi kita harus aktif juga gimana caranya memonitor aktivitas konten tadi untuk produk-produk kita. Cara marketingnya gimana, cara kontennya gimana. Ini perlu teman-teman. Jadi ada kolaborasi. Ya, oke paham? Kalau gitu kita lanjut ke berikutnya materi yang makin mendekati. Sebelum kita buka puasa, ini kan salah satu konten yang bisa kita siapkan teman-teman. Jadi pasar kita gimana? Pas bulan Ramadan, nah itu bagus juga.
menjelang orang mau buka puasa, ada informasi dan sebagainya. Bisa jadi iklan itu masuk. Oh iya nih, cocok nih beli. Atau menjelang mau lebaran sebagainya. Ya, oke ini. Ya, gimana optimasinya untuk menekan performa lanjut? Ah, jangan ditinggalkan. Setelah kita buat konten sebagainya, kita perlu teman-teman dipastikan performa itu tetap berkelanjutan. Nggak setelah konten selesai, enggak. Namanya juga seller atau penjual butuh produk itu laku terus, bahkan produk baru bisa masuk dan sebagainya. Satu sisi konten kreator juga butuh pendapatan naik terus kan. Nah, di sini saling kolaborasi. Pertama, desain langsung utama ini, desain langsung utama, nah, ini menargetkan sejumlah kreator yang lebih terpilih untuk eksklusif ya, dan peningkatan penjualan yang signifikan. Nah, kita mau pilih yang utama ini. Tujuannya apa? Biar benar kita naik terus secara signifikan. Dan kita contoh 1.000 tiap hari, 1.000 produk. Ah, gimana caranya? Ah, jangan lupa itu penting ya. Tipsnya, buat penawaran kolaborasi yang sangat personal dan menarik bagi kreator dan pembeli untuk kan rasio konversi. Itu gimana? Nah, di sini harus pintar seorang kreator agar menarik pembeli. Saat melihat kontennya, wih menarik ini produknya dan keren ini. Ya, itu salah satu yang perlu dilakukan. Kemudian yang kedua, investasi penjual. Investasi iklan yang konsisten memungkinkan para penjual mencapai efisiensi konversi yang lebih tinggi dan penjualan akan dapat ditingkatkan. Wow, kok bisa lah? Iya, kalau kita nggak ada iklan, terus gimana? Makanya butuh kolaborasi konten sama iklan. Nah, itu situ saling kolaborasi, teman-teman. Ya. Kemudian kita sebut namanya ACA, Affiliate Creatives for Ads. Ya, for AdSense ya ini untuk gross merchandise value GMV-nya. Gimana caranya biar naik? Ya, solusi aja membantu penjualan menekan GMV menggunakan video apresiasi di iklan toko. Wah, gimana ini? Ternyata ada peluang lagi di sini, ada kunci lagi di sini. Ya, jadi keuntungan bagi penjual aja meningkatkan potensi volume ya konten afiliasi yang tersedia. Wah, ternyata ada lagi di sini ya. Kedua, Aja memungkinkan tarif komisi yang terkontrol. Loh, ada juga ternyata. Paham ya? Di situ cara-caranya banyak dan TikTok memberikan tool tersebut. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk melihat, untuk mengeksplor affiliate yang ada antara seller sama kreator. Anda sebagai kreator, ayo bergabung. Anda sebagai seller, ayo bergabung di TikTok. Ya. Ini fitur kunci yang perlu teman-teman optimalkan dalam proses ya untuk penjualan ya optimasikan termasuk bagi affiliate fiturnya lengkapi ya ya fitur terkunci yang perlu dipahami oleh seorang affiliate ya kreatif for AdSense ya pertama otorisasi massal. Ini buat apa ini? Nah, di sini memungkinkan kreator untuk mengotorisasi semua postingan apresiasi agar dapat digunakan dalam iklan toko. Nah, ini penting teman-teman, ya. Jadi jangan ditinggalkan otorisasi massal, ya. Memungkinkan kreator untuk mengotorisasi semua postingan apresiasi agar dapat digunakan dalam iklan toko. Clear? Oke, kita kedua. Komisi 3 tingkat. Oh, apalagi nih? Menarik ini. Ya, memungkinkan penjual menetapkan tarif komisi berbeda untuk penjualan berbasis iklan menggunakan video kreator. Wow, daya tarik ini buat afiliator. Kenapa? Ada komisi 3 tingkat. Berbeda komisinya nanti pada berbasis iklan menggunakan video kreator. Enak kan? Nah, di sini. Penjual dapat memilih untuk melakukan tarif komisi yang berbeda untuk iklan. Kita bisa pilih itu. Iklan video untuk video kreator ini sebagainya. Daya tarik yang dibuat, diciptakan untuk daya tarik untuk pembeli dengan konten-konten video konten yang menarik. Jadi apalagi yang teman-teman bingungkan? Simple kan? Oke. Komisi standar untuk pesan afiliasi. Dua, komisi iklan toko. Nah, untuk pesanan
Iklan yang menggunakan video asosiasi dari kreator yang sama. Coba mana lagi yang menurut teman-teman didustakan ini? Enak loh, udah semua lengkap ini. Ya, oke, ketiga, ya, kontrol kode video. Ya, di sini berikan opsi kepada kreator untuk mengizinkan atau membatasi iklan toko agar tidak merugikan produk yang awalnya tidak ditautkan dalam postingan apps mereka. Bisa gitu ya. Jadi tujuannya untuk ya punya daya tarik teman-teman, punya daya tarik. Ya, ada terusnya sebagainya. Ya, enak bukan? Lengkap secara bisnis, secara ekonomi, komisinya menarik ini buat teman-teman. Ya, oke kita lanjut ya. Oke ini optimasi. Jadi di sini ada produk, ada kampanye, ada kreator yang berkolaborasi jadi ekosistem. Ya, kalau kita nggak lakukan, ya otomatis produknya bagus, tapi nggak kayak kampanye, ya jangan juga. Produknya bagus kampanye, tapi nggak ada kreator yang menarik, ya nggak tertarik. Ya. Makanya butuh kolaborasi ini secara ekosistem. Produknya bagus, didukung oleh kampanye sama kreator yang menarik untuk produk itu bisa dilihat banyak orang, banyak calon pembeli sebagainya. Di sinilah peluang untuk kolaborasi sebaik mungkin. Ya, oke, ini sini bangun tim pembuat kontenmu sendiri. Langkahnya berbagai macam ya. Ya, produk, strategi dan operasi, pengelola, pemilihan produk apresiasi dan akan promosi. Tujuannya apa? Bahwa kita ingin tahu mau kemana arah kita, produk kita kayak gimana sebagainya. Kemudian kampanye, di sini strategi operasinya mengembangkan rencana kampanye dan aktivitas apresiasi. Kita pastikan gimana strateginya, ya, mengembangkan rencana kampanyenya dan aktivitas apresiasinya gimana. Oke, kreator, ya, menangani kemitraan dengan kreator dan mengelola hubungan. Di sini penting, ya. Timnya harus solid nih. Bagian produk gimana? Bagian kampanye siapa? Bagian kreator siapa? Biar solid. Optimasinya dapat. Ya. Tipsnya, ya penjual dapat menentukan ukuran tim afiliasi mereka berdasarkan jumlah dan variasi produk atau merek yang mereka kelola. Ini teman-teman penjual. Jadi kalau kita pingin optimal, ya pastikan tentukan ukuran tim apresiasinya. Ya, jumlahnya berapa, produk kita mau jual itu berapa, terus versinya gimana. Kalau kita nggak tahu ya susah, kita boncos nanti. Produk apresiasi banyak, tapi produknya sedikit. Nah, terus dihitung, dipastikan. Oke, paham? Oh, kita lanjut nih. Selesai. Ada pertanyaan? Silakan. Ya, jadi tadi yang perlu teman-teman lakukan nggak panjang, nggak lebar, simpel. Kolaborasi antara seller dengan kreator. Langkahnya simpel, dipastikan tadi. Bisa dengan acara Max Tomblak tadi ya, acaranya Max Tomblak sih. Nah, dengan mass making atau eksklusif. Tinggal pilih produk yang mana teman-teman yang optimal. Oke, jika ada pertanyaan, saya kira cukup hari ini materi yang saya bawakan perihal affiliate. Sampai ketemu di materi berikutnya. Salam, Sobat TikTok. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.